Bab 306, Slash of the Heavenhorn. Di pegunungan aliran besar, formasi mantra yang melindungi kota perlahan-lahan mulai luntur. Setiap kali itu rusak, itu akan memperbaiki dirinya sendiri, tetapi jelas-jelas terlatih-tatih di ambang kehancuran total. Penanam sekte aliran-aliran baru yang baru saja kembali, serta pembudidaya sekte aliran pil yang telah menyerah dan sekarang diikat oleh mantra pembatas. Terus-menerus memasukkan kekuatan spiritual ke dalam formasi untuk membuatnya tetap beroperasi. Meskipun begitu, sebagian besar pembudidaya sekte stream mendalam telah tenggelam dalam keheningan yang tenang, terbungkus dalam banyak pikiran. Meskipun mereka masih mampu bertarung, dan yakin bisa menyeret perang keluar sedikit lebih lama, mereka semua dibungkus dalam ketidakpastian mengenai masa depan. Jika mereka melakukan banyak hal, apa gunanya? Di depan, mereka menghadapi kekuatan gabungan dari roh dan sekte aliran darah, dan dari belakang, mereka diserang oleh sisa-sisa sekte aliran pil. Para pembudidaya sekte aliran besar tahu bahwa, sebenarnya, tidak ada harapan bagi mereka. Satu-satunya hal yang membuat mereka terus berjalan sekarang adalah kesetiaan pada sekte mereka, atau takut akan apa yang akan terjadi jika mereka dikalahkan. Para leluhur dari sekte aliran yang mendalam semuanya terluka serius. Dengan sangat pahit mereka menyadari bahwa lawan mereka tidak akan pernah menyerah dalam pertarungan. Bahkan jika kita membuat pengorbanan besar untuk entah bagaimana membunuh Bai Xiaochun, kita masih tidak akan bisa pulih. Mereka tidak bisa memusnahkan kita seperti ini. Sekte roh dan aliran darah, mungkin bekerja bersama untuk saat ini, tetapi itu tidak akan bertahan selamanya. Kita hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Entah aliansi mereka akan berantakan, atau Starry Sky Dao Polarity Sect akan kehilangan kesabaran, dan melarang mereka untuk mencoba mengambil ke Sky River Court. Harapan untuk semua itu terletak pada pembunuhan Bai Xiaochun. Petik 2. Para patriark dari sekte aliran mendalam tidak semuanya serempak. Karena bagaimana perang itu terjadi, mereka memiliki ide yang berbeda tentang apa yang seharusnya dilakukan. Salah satu patriark adalah seorang lelaki tua dengan wajah kemerahan dan rambut merah yang tergerai. Tiba-tiba, dia memberikan harum dingin dan berkata, apa gunanya berdebat tentang hal-hal sekarang? Bahkan jika kita menyerah pada akhirnya, kita dapat melukai sekte roh dan darah dalam prosesnya, dan bahkan menghancurkan aliansi mereka. Kecerdasan vital yang dikirimkan Tousan Fasis kepada kami sebelum dia meninggal adalah sesuatu yang tidak bisa kita buang begitu saja. Petik 2. Tidak ada yang berani berbicara menentangnya. Orang tua ini adalah patriark yang paling kuat dalam generasi sekarang dari sekte aliran mendalam, Patriark Crimson Soul. Cahaya dingin berkelip di mata Patriark Crimson Soul, dan sebelum ada yang bisa mengatakan hal lain, dia menunjuk keluar kota dan berkata, lepaskan harta yang berharga. Siapkan busur surga. Petik 2. Sebagai tanggapan, tanah di luar kota mulai gempa, dan celah-celah terbuka. Mereka tumbuh lebih luas dan lebih luas, hingga lebarnya 300 meter. Tanah itu hampir tampak seperti air lautan, berombak-ombak liar, sangat mengejutkan para penggarap spirit dan sekte aliran darah yang tak terhitung jumlahnya. Yang berjuang untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian, raungan mengejutkan dikeluarkan dari bawah tanah. Raungan itu begitu mencengangkan sehingga semua orang yang mendengarnya tidak dapat mencegah kejutan dari mengisi wajah mereka, dan mereka bahkan terhuyung mundur. Beberapa mulai mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Beberapa orang yang paling dekat dengan asal gemuruh tidak bisa menahan suara, dan kepala mereka meledak. Karena raungan itu, cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi. Bahkan para penggarap inti emas dan para patriark tercengang, dan melihat ke arah apa yang terdengar seperti ledakan guntur dari langit. Tanah-tanah runtuh, mengirimkan tanah dan bebatuan yang meledak ke udara. Area seluas ratusan meter benar-benar ambruk, dan semua orang di dekatnya terhuyung-huyung di tempat saat raungan lain bergema. Mengaum. Kemudian, sesuatu meledak dari bawah permukaan. Itu adalah kumbang bintang hitam besar, dengan karapas yang menyerupai baju besi yang kuat, dan antena panjang dengan penjepit tajam di ujungnya. Itu juga memancarkan cahaya hitam yang mengejutkan. 1. Begitu muncul, kumbang bintang lapis baja hitam masuk ke dalam garis pertempuran, menyebabkan banyak pembudidaya spirit dan Bloodstream Sect berteriak saat mereka dihancurkan. Anehnya, bak ini memiliki kecakapan pertempuran yang setara dengan Patriark Naschen Sol. Bahkan, dalam beberapa hal, itu bahkan lebih kuat dari itu. Selanjutnya, kabut hitam bergolak dari tubuhnya yang melarutkan semua yang disentuhnya.
Bai Xiaochun kaget melihat kumbang hitam besar itu. Dia telah melihat segala macam binatang buas raksasa, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat serangga sebesar ini. Tangisan keterkejutan terdengar dari para penggarap inti emas di antara sekte roh dan darah saat mereka mengenali apa itu. Kumbang bintang lapis baja hitam. Salah satu dari dua harta berharga sekte-sekte. Mereka akhirnya melepaskan kumbang bintang lapis baja hitam mereka. Petik 2 titik titik. Patriark pendiri Spirit Stream Sect mendengus dingin dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Melambaikan jarinya ke langit, dia berkata, aku memanggil roh Stream Sekte. Heaven Horn Sword. Tiba-tiba, langit mulai bergetar, dan suara teriakan bergema. Itu terdengar, bukan seperti teriakan seseorang, tetapi lebih tepatnya, teriakan yang disebabkan oleh sesuatu yang merobek udara dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, cahaya perak menyilaukan bersinar dari atas saat pedang hitam muncul. Itu tampak seperti pedang biasa, kecuali bahwa itu sedikit melengkung. Itu telah ditempa dari tanduk gudang tinta, dan meskipun penampilannya relatif sederhana, itu sama sekali tidak biasa. Terlihat di permukaannya adalah 10 desain perak yang mengejutkan. Itu menunjukkan bahwa pedang ini telah mendapat manfaat dari peningkatan roh 10 kali lipat. Bahkan sepotong besi tua yang telah menerima peningkatan roh 10 kali lipat akan disebut senjata langka dan kuat. Tapi pedang Heaven Horn jauh lebih dari itu. Dengan peningkatan semangat seperti yang telah diterimanya, itu bisa dianggap sesuatu di atas harta yang berharga. Itu setengah jalan untuk menjadi harta roh. Ketika datang ke perangkat magis, mereka biasanya disebut dalam 3 tingkatan, harta ajaib, harta berharga, dan harta roh. Dalam hal kualitas, setiap tingkat dipecah menggunakan deskripsi fana, bumi, dan surga. Sebagai contoh, hanya harta berharga tingkat surga akan menjadi jenis yang dapat melindungi seluruh sekte. Dalam hal harta roh, bahkan tipe yang paling rendah, tingkat fana, masih cukup untuk digunakan sebagai kekuatan cadangan untuk seluruh sekte. Selain itu, mereka tidak akan pernah dilepaskan dengan ringan. Hanya jika sekte menghadapi kehancuran yang akan terjadi mereka akan dipanggil. Kedatangan Heaven Horn Sword menyebabkan keributan besar di antara semua penggarap Spirit Stream Sect di medan perang. Mereka segera mulai bersorak keras. Itu pedang Heaven Horn Sekte kami. Hahaha, ketika Heaven Horn Sword muncul, itu bisa menebangi hutan dan menghancurkan bulan. Petik 2 titik titik. Pedang Heaven Horn sangat kuat sehingga bisa mengguncang gunung dan mengeringkan sungai. Itu memiliki peningkatan semangat 10 kali lipat. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan itu. Saat tangisan mereka bergulir, itu bukan hanya para pembudidaya sekte aliran besar yang wajahnya gelap. Bahkan para murid sekte aliran darah memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka, mereka tidak benar-benar senang melihat sekte Stream Roh mencuri sorotan. Di antara para leluhur dari Bloodstream Sect, hanya dengusan ringan yang bisa terdengar. Bahkan mereka terkejut dengan melihat pedang Heaven Horn dan 10 desain peraknya yang mengejutkan. Mereka telah melakukan banyak penelitian ke dalam harta berharga sekte Stream Roh. Tetapi tidak pernah mampu mengungkap keberuntungan yang luar biasa yang dimiliki sekte ini untuk dapat melakukan peningkatan roh 10 kali lipat tanpa menghancurkan pedang dalam prosesnya. Leluhur-leluhur itu menghela nafas. Itu mungkin satu-satunya item di semua Lower Reach bagian timur yang memiliki peningkatan semangat 10 kali lipat. Bai Xiaochun menatap dengan penuh semangat pada Heaven Horn Sword, dan terutama pada 10 desain perak di atasnya. Desain itu langsung mengingatkannya pada kura-kura. Meskipun dia tidak menggunakan wajan sepanjang waktu, dia tahu bahwa itu adalah rahasianya yang paling penting. Sampai hari ini, dia masih bermimpi tentang menggunakannya untuk menghasilkan item magis dengan peningkatan semangat 100 kali lipat. Dia tidak bisa menahan kegembiraan tentang betapa terkejutnya semua orang jika dia berhasil. Aku pasti akan melakukan itu suatu hari nanti. Bahkan ketika hati Bai Xiaochun bergerak dengan kegembiraan, Bruiser berada di bagian lain dari medan perang. Dia baru saja bersiap untuk melakukan serangan ofensif lain ketika sebuah tremor melewatinya, dan dia mendongak, bukan pada Heaven Horn Sword, tetapi pada kumbang hitam. Dalam matanya berkilauan kerlip keinginan, dan dia harus menekan keinginan untuk mencoba memakan kumbang segera. Lagi pula, dia menyadari perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka berdua. Setelah mendongak berpikir sejenak, dia mulai merangkak melintasi medan perang menuju kumbang hitam. Sementara itu, pedang Heaven Horn turun dalam cahaya yang berkedip-kedip, seperti baut kilat hitam yang diisi dengan perak.
Ia mengiris kekuatan raungan kumbang seperti pisau panas menembus mentega, lengkungan cahaya yang menyilaukan, air terjun setinggi ratusan meter, pelangi perak. Dengan gemetar, kumbang bintang lapis baja hitam itu mendongak, dan kemudian meraung seolah tahu itu sedang berhadapan dengan lawan yang kuat. Kabut hitam meletus dari tubuhnya, membentuk sosok yang bahkan lebih besar. Tingginya 3.000 meter, dan meskipun tidak sepenuhnya padat, ia dengan cepat terbentuk. Energi yang meletus membuat semua orang terengah-engah. Menderu, kumbang bintang lapis baja hitam menembak langsung ke arah Heavenhorn Sword. Suara gemuruh mengguncang seluruh dunia. Cahaya menyilaukan menyinari Heavenhorn Sword menjadi hal yang paling mempesona di medan perang. Namun, pedang Heavenhorn hanya mengetuk kumbang. Ketika itu terjadi, garis-garis perak di permukaannya berdenyut, dan kumbang bintang hitam lapis mengeluarkan teriakan mengerikan. Lapisan luar tubuhnya runtuh, dan bentuk aslinya terungkap. Ekspresi wajahnya adalah teror, dan hampir saja melarikan diri, tetapi yang mengejutkan semua orang yang melihatnya, diiris menjadi dua bagian. Darah meledak keluar dari dua potongan mayat itu, mengungkapkan bahwa kumbang itu sendiri adalah sesuatu seperti boneka, yang di dalamnya ada kristal hitam yang aneh. Apa yang memberikan pukulan membunuh bukanlah pedang itu sendiri, itu adalah kekuatan dari desain peningkatan roh 10 kali lipat. Babak 307, Target. By Xiao Chun. Jadi, ini adalah tingkat yang mengerikan dari peningkatan roh 10 kali lipat. Para patriark sekte aliran mendalam hampir tidak bisa mempercayai mata mereka, dan benar-benar terguncang. Jika orang-orang seperti mereka memiliki reaksi seperti itu, maka tidak perlu bahkan menyebutkan para pembudidaya inti emas sekte aliran besar, yang kulit kepalanya kesemutan takjub. Bahkan para pembudidaya aliran-aliran darah merasakan pikiran mereka terguncang. Adapun para patriark, mereka telah tahu di masa lalu bahwa Heavenhorn Sword adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan sangat serius. Tetapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hal itu memaksa mereka untuk mengakui bahwa mereka telah meremehkan pedang tanda tangan dari Sekte Stream Roh. Tampaknya legenda peningkatan roh 10 kali lipat itu benar, kata lengkung kepala aliran darah Sekte. Peningkatan semangat 10 kali lipat akan menghasilkan transformasi mengejutkan. Faktanya, itu hanya kekurangan menjadi harta roh yang sejati. Petik 2. Setelah bergabung dengan Spirit Stream Sect, menjadi semakin jelas bagi Blood Stream Sect bahwa mereka mahir menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun mereka masih belum cukup cocok dengan Sekte Aliran Darah, jika perang benar-benar pecah, bahkan jika Sekte Aliran Darah menang pada akhirnya, mereka akan dipaksa untuk membayar harga yang mahal. Bahkan, mereka kemungkinan besar akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki Middle Reaches. Selain itu, sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk melakukan itu, sekte aliran mendalam akan datang untuk mereka, dan situasi saat ini kemungkinan akan terbalik. Semua orang telah menyaksikan bentrokan antara Heavenhorn Sword dan kumbang bintang lapis baja hitam. Itu terutama berlaku untuk orang-orang di tembok kota. Sebenarnya, ada pengadukan energi spiritual yang berasal dari dinding-dinding yang terkunci di daerah sekitar kumbang bintang lapis baja hitam. Saat Heavenhorn Sword naik kembali ke udara, dua bagian dari kumbang bintang lapis baja hitam jatuh ke kedua sisi, dan medan perang menjadi sunyi senyap. Tapi kemudian, semua pembudidaya sekte Stream Roh pecah bersorak gemuruh. Sebaliknya, para pembudidaya sekte aliran besar dipaksa untuk menyaksikan harta berharga sekte mereka, kumbang bintang lapis baja hitam, dipotong setengah. Saat darah hitamnya mengalir ke segala arah, para pembudidaya Sound Stream mendalam perlahan-lahan menundukkan kepala mereka. Banyak dari mereka terlihat lebih bijaksana dari sebelumnya. Saat itulah orang-orang mulai menyadari bahwa di dalam mayat kumbang bintang lapis baja hitam, ada kristal yang terlihat sangat aneh. Segera, semakin banyak orang yang menatapnya. Namun, yang lebih tertarik pada kristal adalah banyak binatang buas, yang menatapnya dengan mata terbelalak. Kristal Raja Binatang Buas, kata lengkung kepala aliran darah sekte itu. Tapi kemudian matanya berkedip, dan wajahnya jatuh. Tunggu, tidak, ini palsu. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesosok kecil melompat keluar di depan semua orang. Itu adalah Bruiser, yang telah menyusut menjadi seukuran tangan, dan terbang menuju mayat kumbang bintang lapis baja hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Matanya bersinar dengan kerinduan, hampir gila, dan dia bergerak sangat cepat sehingga dia tidak lebih dari kabur yang berwarna-warni. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, dan tiba-tiba, dia terpukul dengan kesadaran bahwa sesuatu tentang situasi itu tampak tidak menyenangkan.
Sebelum dia bisa bereaksi, suara berkumandang memenuhi udara, dan itu berasal dari tembok kota Sekte Aliran Mendalam. Suara itu langsung bertambah volumenya sampai mendebarkan, dan menyebabkan semua hati bergetar. Selanjutnya, panah hitam menjadi terlihat. Dalam sekejap mata, itu melesat keluar dari kota, terbang dengan kecepatan luar biasa ke arah kumbang bintang lapis baja hitam. Targetnya tak lain adalah Bruiser. Getaran melanda Bruiser, sensasi mendadak dari krisis mematikan. Dia melolong ketika dia mencoba melarikan diri, atau mungkin melawan. Namun semua upaya seperti itu sia-sia, panah itu hanya setengah saat lagi dari menusuk ke dahinya. Bai Xiaochun langsung beralih ke kegilaan. Berteriak dengan suara serak, dia terbang ke udara dan membuka mata Dharma Heaven Span-nya. Semua kekuatan kontrol dari mata ketiganya meletus, hampir seperti tangan tak terlihat yang melilit panah dalam upaya untuk menghentikan momentumnya. Bai Xiaochun menembak ke arah mayat kumbang dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya, darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Sebagai hasil dari semua usahanya, panah tiba-tiba terhenti. Pada saat itu, Bruiser menggigil, dan kemudian melompat ke samping. Sama seperti Bai Xiaochun menghela napas lega, panah berputar di tempat. Alih-alih membidik Bruiser, atau bahkan pada Bai Xiaochun, itu sekarang menunjuk langsung ke kristal hitam. Itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa seperti sebelumnya, dan akselerasi yang tiba-tiba langsung menghancurkan kekuatan kontrol Bai Xiaochun. Semua ini membutuhkan waktu untuk dijelaskan, tetapi terjadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya sedikit orang di medan perang yang mampu bereaksi. Namun, salah satunya adalah leluhur aliran darah sekte, yang kulit kepalanya kesemutan sehingga terasa seperti meledak. Night Creep, kembali, teriaknya. Targetnya adalah kamu. Wajah patriark lainnya jatuh ketika mereka menyadari apa yang terjadi, dan meskipun mereka ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Bai Xiaochun, tidak ada waktu. Meskipun situasi sebelumnya yang dia temui di medan perang tampak berbahaya, kebenarannya adalah bahwa para patriark selalu dekat, dan bisa campur tangan jika situasinya tidak terkendali. Tapi sekarang, segala sesuatunya berkembang terlalu cepat, dan Sekte Aliran Mendalam telah memanfaatkan peluang dengan tekad bulat. Bai Xiaochun telah terbang keluar atas kemauannya sendiri karena bahaya yang dialami Bruiser. Karena itu, kemampuan para leluhur roh dan aliran darah sekte untuk melindunginya tiba-tiba terputus-putus. Meskipun beberapa orang lain mungkin telah memperhatikan peluang yang telah berkembang, bagaimana Patriark Crimson Soul dari aliran mendalam tidak bisa melihat. Ini adalah situasi yang dia manipulasi secara pribadi. Murid Bai Xiaochun mengerut, tetapi dia tidak punya waktu untuk merenungkan tindakan selanjutnya. Sensasi krisis fana memenuhi dirinya, dan ia dibiarkan dengan beberapa cara untuk membela diri. Berteriak, dia meraih Bruiser, dan kemudian cahaya hitam bersinar saat penyu-penyu muncul. Secara bersamaan, Bai Xiaochun meringkuk ke dalam bola terkecil yang mungkin ada di dalam wajan. Saat dia melakukan itu, panah itu mengenai kristal hitam yang ada di dalam mayat kumbang. Seketika, ledakan besar mengguncang daerah itu, dan gelombang kejut hitam menyebar sejauh 90 meter ke segala arah. Di mana-mana gelombang kejut berlalu, itu melenyapkan makhluk hidup yang disentuhnya, bahkan rumput. Semuanya terhapus, para kultivator yang ditabraknya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak. Mayat kumbang bintang lapis baja hitam itu benar-benar diberantas, dan sebuah kawah besar dipahat keluar dari tanah. Segera cahaya hitam yang tak terbatas menghilang, mengungkapkan satu-satunya hal yang tertinggal, sebuah wajan hitam di tepi kawah, duduk di sana tanpa bergerak. Ketika semua orang mengintip untuk melihat, wajan itu bergetar, dan kemudian perlahan-lahan terangkat untuk mengungkapkan wajah Bai Xiaochun. Dia tampak sangat ketakutan sehingga dia gemetaran. Sensasi karena baru saja melarikan diri dengan kehidupannya membuat air mata mengalir di pipinya. Sekte arus besar, pekiknya, hal-hal belum selesai di antara kita. Kakak kamu, kalian benar-benar mencoba menyergapku lagi. Ketakutan masih berdenyut di dalam hatinya. Meskipun telah diselamatkan oleh penyu wajan, dia masih yakin bahwa dia akan mati. Namun, ketika digunakan oleh Bai Xiaochun, wajan peningkatan roh sangat kuat. Tanpa itu, kehidupan kecilnya yang malang akan hilang. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa takut yang tersisa yang mengalir melalui dirinya menyebabkan lututnya goyah. Sambil merangkak keluar dari bawah wajan, dan menggendong Bruiser di tangannya, dia berkata, Bruiser,
kamu hampir membuat ayahmu terbunuh, apakah kamu tahu itu? Bruiser tampak seperti hendak menangis, dia tahu bahwa dia telah tergelincir. Melihat reaksi Bruiser, Bai Xiaochun tidak tahan untuk mengkritiknya lebih jauh. Kemudian, api amarah mulai naik di matanya ketika dia melihat ke arah tembok kota, dan lelaki tua itu berdiri di atasnya dengan busur besar di tangannya. Kamu tunggu saja Lord Bai, kamu tua bangka. Teriaknya di atas paru-parunya. Aku ingin busurmu itu. Aku tidak percaya dia tidak mati. Kata Patriark Crimson Soul, menurunkan busur hijau besar. Busur itu sendiri memancarkan aura surga Dao yang sangat kuno. Itu tak lain adalah harta berharga kedua sekte Stream Sekte, busur surga. Panah dari beberapa saat yang lalu telah dilepaskan oleh busur itu. Sekte aliran besar telah lama menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk secara langsung membunuh Bai Xiaochun, bahkan para pembudidaya inti emas. Salah satu patriark musuh pasti akan masuk untuk menyelamatkannya. Sekte roh dan aliran darah terlalu melindungi Bai Xiaochun. Sepanjang waktu, Patriark Crimson Soul tidak pernah bisa menemukan kesempatan untuk membunuh Bai Xiaochun, dan akhirnya datang dengan rencana dari beberapa saat yang lalu. Untuk mengorbankan kumbang bintang lapis baja hitam, dan kemudian menggunakan kristal yang diresapi dengan aura dari Raja Binatang Buas untuk menarik Bruiser. Jika Bai Xiaochun tidak membuat langkah untuk menyelamatkan Bruiser, maka rencananya akan sia-sia. Namun, selama Bai Xiaochun muncul, maka dia bisa meledakkan kristal hitam dan menghancurkan segala sesuatu di daerah itu, termasuk Bai Xiaochun. Jika Bai Xiaochun meninggal, itu akan menjadi pukulan fatal bagi roh dan sekte aliran darah, dan akan membuat perpecahan antara keduanya bahkan lebih mungkin. Bahkan jika sekte aliran mendalam akhirnya menyerah, mereka akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi di masa depan. Namun, setelah semuanya dikatakan dan dilakukan, Bai Xiaochun tidak berakhir mati. Ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Patriark Crimson Soul, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang pahit. Ketika roh dan darah aliran Patriark Sekte menyadari bahwa Bai Xiaochun telah selamat, mereka menghela napas lega. Li Qinghou gemetar, beberapa saat yang lalu, dia dipukuli bisu karena ketakutan. Itu sama dengan semua teman Bai Xiaochun lainnya di medan perang. Saat amarah kedua sekte terbakar lebih panas dari sebelumnya, mereka menyerang. The Heaven Horn Sword menebas formasi mantra, dan harta berharga lain dari sekte aliran darah dan darah dilepaskan. Sebuah pohon besar berwarna darah muncul, serta cermin darah. Banyak objek yang kuat mengirim kekuatan yang menghancurkan bumi menuju sekte aliran mendalam. Bab 308, Yin Yang Ravens. Getaran kuat berlari melintasi permukaan pelindung formasi mantra. Ketika Heaven Horn Sword menghantamnya, cahaya perak menyilaukan ditembakkan, dan perisai itu tampak menyimpang. Seluruh formasi mantra terhuyung, dan meskipun tidak runtuh, itu jelas mengalami drainase yang signifikan dari kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, para leluhur roh dan sekte aliran darah, serta para pembudidaya inti emas, bergabung dengan sejumlah besar ahli yayasan pembentukan untuk melepaskan serangan yang kuat. Bai Xiaochun yang marah juga menyerang balik, terus-menerus melepaskan kidarahnya untuk menjaga para pembudidaya sekte aliran darah di puncaknya. Bruiser ada di sisinya, sama-sama geram. Sambil melolong, dia melepaskan aura Raja Binatang Buasnya, yang menyebabkan banyak binatang buas menjadi gila saat mereka menyerang formasi mantra. Gargoyle, mayat halus, pedang darah dan kuali valet bisa dilihat di mana-mana. Kemudian puncak gunung ke-9 Spirit Stream Sekte muncul, menyebabkan semuanya bergetar hebat. Gunung-gunung itu sendiri mulai pecah dan runtuh. Awan darah menyebar, langsung menodai pegunungan dan kota merah. Di sisi lain dari pegunungan, sisa-sisa Pil Stream Sekte menyerang dengan kekuatan penuh, menghantam bagian belakang formasi mantra ke titik kehancuran. Dari tampilan itu, pembentukan mantra tidak bisa bertahan lebih lama, dan pada kenyataannya, satu-satunya cara untuk mencegahnya runtuh adalah dengan mengurangi jangkauannya. Leluhur-leluhur Bloodstream Sekte memiliki wajah yang sangat suram. Krisis mematikan yang baru saja menimpa Bai Xiaochun membuatnya merasa cemas dan marah. Sekte aliran mendalam, aku tidak tertarik menunggu kamu untuk melepaskan kekuatan cadangan kamu yang sebenarnya. Mari kita lihat apakah kamu masih berani menahan diri di bawah kekuatan-kekuatan cadangan Bloodstream Sect. Petik 2. Leluhur Patriark adalah satu-satunya kultivator Bloodstream Sect di lingkaran besar Naschen Sol.
Kemarahannya adalah sesuatu yang hanya bisa diperjuangkan oleh pendiri aliran Spirit Stream Sekte dan Patriark Crimson Soul dari aliran-aliran mendalam. Ketiganya semua berada di lingkaran besar, dan dengan demikian, jauh lebih kuat daripada para pembudidaya Naschen Soul lainnya. Leluhur-leluhur melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Suara bergema seperti guntur surgawi, dia berteriak, Bloodstream Night Effigy. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, langit mulai bergetar, dan sambaran merah tiba-tiba muncul. Saat melesat menembus langit, itu membuka celah besar, di dalamnya muncul orang-orangan sawah aneh dengan mata merah menyala. Terkekeh-kekeh gema bergema keluar dari mulut orang-orangan sawah yang tampak jahat. Di satu sisi ia memegang sepetak kulit manusia, dan di sisi lain, keseimbangan Steelyard. Segera setelah itu muncul, tekanan yang kuat dan mengejutkan muncul untuk memenuhi langit dan bumi. Tekanan itu sendiri menyebabkan pembentukan mantra mulai bergetar di ambang kehancuran. Para pembudidaya sekte aliran darah tersentak, dan kemudian mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Ini tidak lain adalah kekuatan cadangan sebenarnya dari sekte aliran darah. Kekuatan cadangan adalah dasar dari sekte apapun. Baut petir merah yang tak terhitung jumlahnya jatuh di langit di atas saat orang-orangan sawah itu tiba-tiba menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu tepat di luar perisai pembentukan mantra, di mana ia mengangkat tangan kanannya ke atas. Ketika hal itu terjadi, keseimbangan baja menjadi semakin besar, dan kemudian, di dalam nampan penimbangan, sebuah gambar muncul. Setelah diperiksa lebih dekat, gambar itu terbukti menjadi seluruh pegunungan di mana kota sekte aliran mendalam dibangun menjadi. Kemudian, keseimbangan jembatan baja mulai bergerak, seolah-olah itu menimbang pentingnya pegunungan dan kota. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Kota mulai bergoyang-goyang. Retakan muncul di perisai formasi mantra, seolah-olah langit dan bumi menimbang kota. Setelah proses penimbangan selesai, pegunungan dan kota akan menjadi abu. Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Untuk melihat gambar aneh orang-orangan sawah, dan gunung-gunung dan kota yang gemetar. Membuatnya sadar bahwa kekuatan cadangan pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Patriark. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan cadangan sebenarnya dari Sekte Stream Roh. Pikirnya, pikirannya terguncang. Para leluhur dari Sekte aliran yang dalam memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Mata Patriark Crimson Soul berkedip, dan kemudian dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan semuanya bergetar. Batu-batu dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melompat ke udara ketika sebuah altar naik dari sebuah kotak di tengah kota. Dupa surgawi yang tinggi, Patriark Crimson Soul meraung. Pada saat yang sama, seonggok dupa hitam seukuran ibu jari muncul di permukaan altar. Itu memancarkan udara yang sangat kuno, seolah-olah itu sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh, itu jelas telah dinyalakan pada banyak kesempatan di masa lalu, sekarang, hanya sedikit yang tersisa. Segera setelah itu muncul, ia mulai terbakar, mengirimkan aliran asap hijau yang halus melalui formasi mantra, di mana mereka mulai terbentuk menjadi sebuah gambar. Seketika, mata merah orang-orangan sawah mulai bersinar bahkan lebih terang dari sebelumnya. Hanya butuh waktu singkat untuk citra asap hijau untuk bergabung menjadi bentuk seorang pembudidaya. Dia tampak seperti pria parubaya yang mengenakan jubah Daois dan tutup kepala Daois. Dia menanggung sikap makhluk transenden, dan tampak anggun dalam cara yang melampaui dunia fana. Dari aura dan energi yang meledak darinya, dia hampir tampak menyatu dengan langit dan bumi. Seketika, awan darah di langit mulai bergolak, dan puncak gunung ke-9 mulai bergetar. Kemudian pembudidaya setengah baya melambaikan jarinya, dan semuanya mulai mendistorsi. Keseimbangan batang baja di tangan orang-orangan sawah meledak dengan keras, sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan proses penimbangan. Semua orang benar-benar tercengang. Advertisements. Mata pendiri aliran spirit sekte-sekte berkilauan dengan cahaya terang. Dia tahu bahwa kekuatan cadangan sekte aliran yang dalam sangat luar biasa, dan sekarang dia dapat menyaksikannya dengan matanya sendiri. Dia memikirkan kembali beberapa cerita yang dia dengar. Dan langsung menyadari kebenarannya. Kekuatan alam dewa, hati Bai Xiaochun terguncang. Dia memandang pria yang terbuat dari asap, dan bisa merasakan tekanan mengerikan memancar darinya. Sesaat kemudian, dia menyadari bahwa hanya menatapnya memenuhi matanya dengan rasa sakit, dan menyebabkan pikirannya berputar. Baginya,
Tampaknya pria ini telah menggantikan surga, dan apakah dia sendiri yang di surga? Mata orang-orangan sawah mulai bersinar dengan kemerahan yang semakin intens. Membiarkan jeritan yang kuat, ia mengambil sepetak kulit manusia yang dipegangnya di tangan kirinya dan kemudian mengayunkannya untuk menutupi tubuhnya sendiri. Dalam sekejap mata, orang-orangan sawah berubah menjadi seorang anak, yang membuka mulutnya dengan cara yang menakutkan ketika menerjang pria paruh baya itu. Konflik antara dua kekuatan cadangan utama ini menyebabkan semuanya di bawah langit bergetar hebat. Lampu menyala di langit, dan angin besar berhembus, disertai dengan dentuman gemuruh. Patriark pendiri Spirit Stream Sect tidak ragu sama sekali untuk juga melakukan gerakan mantra, lalu melambaikan tangannya ke atas. Spirit Stream yang Raven, kata-kata pendiri Patriark disertai dengan suara gemuruh ribut. Seolah-olah dua tangan merobek langit untuk mengungkapkan langit yang cerah dan jernih. Di sana, gambar mengejutkan dari matahari putih bisa dilihat. Di dalam matahari putih ada gagak hitam. Mata gagak terbuka, dan mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian itu berubah menjadi mode memekakkan telinga. Bahkan ketika riak mengalir keluar dari gagak, ia mengambil napas dalam-dalam, benar-benar menyerap matahari putih. Kemudian itu menjadi seberkas cahaya seperti bintang jatuh yang menuju ke arah perisai pembentukan mantra. Pil Stream Sect, hasilkan kekuatan cadanganmu. Teriak Patriark Crimson Soul, ekspresinya ganas. Seketika, salah satu pembudidaya Pil Stream Sect disegel di kota, mantan Patriark Pil Stream Sect, mengertakkan gigi dan kemudian melambaikan tangannya. Gemuruh memenuhi semua ciptaan saat langit sekali lagi terbuka di posisi yang sama persis di mana matahari putih muncul. Namun, kali ini, yang muncul adalah sesuatu yang sama sekali berbeda, matahari hitam. Seketika matahari hitam muncul, ia menciptakan kegelapan di mana-mana di bawah ini. Yang paling aneh dari semuanya, di dalam matahari hitam adalah seekor burung yang tampak hampir persis sama dengan gagak Spirit Stream Sect. Namun, gagak ini sebenarnya putih. Semua pembudidaya yang bisa melihat apa yang terjadi terengah-engah. Banyak dari mereka memiliki mata selebar piring. Fakta bahwa kekuatan cadangan dari Sekte Stream Roh dan Sekte Stream Pil begitu mirip membuatnya jelas bahwa kedua sekte itu terhubung entah bagaimana. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia melihat gagak putih membuka mulutnya dan menghisap sinar matahari hitam. Kemudian, mata berbinar seolah-olah dengan kebencian terhadap musuh utama, itu mengarah ke gagak hitam Spirit Stream Sect. Ketika keduanya bertabrakan, ledakan besar mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Leluhur-leluhur sekte aliran darah tiba-tiba teringat kembali pada rumor yang dia dengar. Yin Yang Ravens, seharusnya, ketika sekte Stream Roh mulai terjun ke tercapai bawah 10.000 tahun yang lalu, mereka tidak memiliki kekuatan cadangan. Kemudian, mereka bergabung dengan Pil Stream Sect, yang ketika mereka tiba-tiba memiliki harta roh. Bagaimanapun, pertempuran ini hampir berakhir, pikir Sang Patriark. Tidak mungkin sekte aliran mendalam memiliki harta cadangan ketiga. Leluhur-leluhur aliran darah bertukar pandang dengan Patriark pendiri Spirit Stream Sect, dan mereka mengangguk satu sama lain. Yang benar adalah bahwa mereka bisa melakukan serangan besar-besaran seperti ini sebelumnya. Namun, mereka telah menarik hal-hal untuk memberi roh dan sekte aliran darah kesempatan untuk bertarung bersama. Pada saat yang sama, mereka mampu menghancurkan moral dari sekte aliran mendalam. Lagi pula, tujuan mereka bukan untuk menghapus sekte aliran mendalam, melainkan untuk menyerapnya. Sekarang setelah sekte aliran besar telah mengungkapkan kekuatan cadangan mereka, tidak ada ketegangan sama sekali yang tersisa dalam perang. Pimpinan pendiri Spirit Stream Sect melambaikan lengan bajunya, dan kemudian berbicara dengan suara sedingin es, sekte aliran mendalam, apakah kamu menyerah? Bab 309, aliran mendalam menyerah sekte. Sekte aliran besar, apakah kamu menyerah? Kata-kata dari leluhur aliran darah sekte bergema ke segala arah. Secara bersamaan, perintah diturunkan kepada para murid. Raksasa yang didukung oleh murid-murid sekte luar dari aliran roh sekte meraung saat mereka memukul formasi mantra. Bergabung dengan bola darah besar yang terdiri dari murid sekte luar dari sekte aliran darah. Sebuah ledakan besar muncul dari serangan besar pertama ini. Para pembudidaya di dalam kota sekte aliran besar mengalami kesulitan melanjutkan kekuatan pembentukan mantra, dan dibiarkan gemetaran. Dan itu hanya dari serangan oleh para murid sekte luar. Angka-angka tipis yang terlibat meninggalkan basis kultivator aliran sekte aliran mendalam dalam kekacauan. Pada saat yang sama,
para murid sekte luar berteriak serempak, sekte aliran mendalam, apakah kamu menyerah? Suara mereka seperti guntur yang menggetarkan hati dan pikiran para pembudidaya sekte aliran mendalam. Sebelum mereka bahkan bisa mulai melakukan beberapa latihan pernapasan untuk pulih, gelombang mayat yang disempurnakan, gargoyle. Kereta perang dan binatang buas dituntut maju dalam serangan besar kedua. Serangan itu bahkan lebih intens dari serangan sebelumnya, dan melepaskan tekanan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Para penanam sekte arus besar merasakan seolah-olah basis kultivasi mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan para patriark dimasukkan. Semua orang sadar bahwa serangan yang dilakukan oleh kedua sekte hanya akan terus menjadi lebih kuat. Sebelum mereka bahkan punya waktu untuk bereaksi, dan hampir bersamaan dengan serangan kedua, murid-murid sekte dalam dari dua sekte meluncurkan serangan ketiga. Inkarnasi formasi mantra dari sekte stream roh dan sihir mirip belalang dari sekte aliran darah terbentuk bersama-sama menjadi sesuatu seperti pedang tajam yang menebas formasi mantra. Sekte aliran besar, apakah kamu menyerah? Teriakan mereka menyebabkan seluruh kota bergetar. Perisai pembentukan mantra terdistorsi, dan para penanam sekte aliran mendalam bergetar hebat. Basis kultivasi mereka tidak bisa mengambil lebih banyak. Serangan ketiga ini bahkan lebih kuat dari yang lain, dan banyak pembudidaya berwajah pucat di dalam formasi bahkan mulai layu. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk beristirahat atau memulihkan diri bahkan untuk sesaat. Hal-hal belum berakhir. Kemudian datanglah para terpilih dan para penguasa puncak dari 7 puncak gunung di tepi selatan dan utara Spirit Stream Sect, dalam bentuk raksasa pembinaan mantra yang sangat besar. Di sisi mereka adalah orang-orang sezaman mereka dari 4 puncak gunung sekte aliran darah. Serangan kuat keempat. Serangan ini sama sekali berbeda dari 3 yang pertama. Itu seperti menusuk belati ke jantung orang yang sedang sekarat. Formasi mantra bergetar, dan para pembudidaya yang mendukungnya dari dalam semua mulai batuk darah. Sekali lagi, tidak ada pilihan lain bagi mereka selain membiarkan pembentukan mantra menyusut. Berikutnya adalah raksasa formasi mantra dari Gunung Dausit, termasuk Bai Xiaochun. Bergabung dengan mereka adalah penguasa dan tetua darah dari Bloodstream Sect. Raungan yang mengerikan bergema saat mereka melepaskan serangan besar kelima. Serangan itu melepaskan kekuatan yang bahkan lebih besar dari semua serangan sebelumnya. Bai Xiaochun bergabung dalam seruan guntur saat formasi mantra terdistorsi, dan kemudian menyusut lagi. Gunung-gunung di daerah itu runtuh, dan kota itu tampak dalam bahaya besar hanya runtuh. Lebih banyak darah tumpah dari mulut para pembudidaya yang memperkuat formasi mantra, yang lorong-lorong kinya sudah terluka signifikan. Beberapa dari mereka layu sehingga harus diganti. Ketika itu terjadi, teriakan nyaring roh dan sekte aliran darah mencapai telinga mereka. Sekte aliran besar, apakah kamu menyerah? Hati para penggarap sekte aliran besar berdebar di dada mereka, tetapi sebelum mereka bisa menyatukan diri kembali, serangan besar keenam menuju ke arah mereka. Serangan itu datang dari lebih dari 100 tetua utama dari kedua sekte. Mereka tidak menahan apapun saat mereka melepaskan serangan yang paling kuat ke formasi mantra. Formasi mantra bergemuruh ketika retakan menyebar. Itu menyusut lagi, memperlihatkan daerah luar kota. Lebih banyak pembudidaya di dalam batuk darah, dan banyak dari mereka terjerumus ke dalam ketidaksadaran. Emosi utama dalam benak kebanyakan pembudidaya di kota adalah keputusasaan. Namun, serangan lain sudah masuk. Basis budidaya Reaper darah dan penanam eselon lama meletus. Kartu Trump dilepaskan tanpa ragu-ragu. Secara visual, serangan besar ketujuh tampak seperti bintang jatuh yang menghantam perisai formasi mantra. BOOMMM. Kerusakan pada formasi mantra menyebar lebih jauh. Dinding-dinding kota mulai runtuh, menampakkan para petani sekte stream sekte yang kelelahan dan pahit di dalam. Beberapa pembudidaya yang telah mendukung pembentukan mantra segera dihancurkan di tubuh dan jiwa. Area yang tercakup oleh formasi mantra menyusut lagi, meninggalkan banyak pembudidaya di luar perlindungannya. Beberapa pembudidaya itu pernah menjadi anggota Pilstream Sect. Mereka hanya bisa duduk diam di sana dengan gigi terkatup, mereka tidak memiliki keinginan untuk dianggap sebagai bagian dari sekte aliran mendalam lagi. Kemudian, serangan besar ke-8 ditutup. 6 patriark sekte aliran darah dan 4 dari Spirit Stream Sekte bergabung bersama untuk serangan ke-8. Mereka seperti 10 dewa, dan hanya suara mereka yang melepaskan kecakapan pertempuran mereka seperti guntur dari surga. Sekte aliran mendalam, apakah kamu menyerah?
Udara hancur, dan tanah bergetar hebat. Saat serangan 10 patriark menghantam formasi mantra, para patriark dari sekte aliran mendalam meraung dan tidak menahan apapun untuk melawan. Boom terdengar terus-menerus, lebih dari separuh kota dihancurkan sekarang, dan semua patriark dari sekte aliran mendalam dibiarkan batuk darah. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka layu. Mereka tampak lebih tua dari sebelumnya, dan bahkan patriark Crimson Soul terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat itulah sisa-sisa Pilstream Sekte melepaskan serangan kuat mereka sendiri. Sebuah tungku pil besar menabrak perisai pembentukan mantra, dan puluhan ribu pembudidaya di belakangnya menyerang dengan meninggalkan bunuh diri. Teriakan kuat lainnya memenuhi udara. Sekte aliran besar, apakah kamu menyerah? Salah satu pembudidaya dalam Pilstream Sekte adalah seorang wanita muda dengan kerudung putih kasa. Wajahnya tidak jelas, tetapi matanya terlihat, dan itu sangat indah. Hampir semua pembudidaya di Pilstream Sekte terobsesi dengannya. Di dalam lautan manusia itu, dia seperti mutiara di pantai, gemerlap dan indah. Boom menggema saat formasi mantra bergetar. Ketika tungku pil itu menabraknya, ada celah besar yang terbuka. Patriark Crimson Soul merentangkan tangannya lebar-lebar. Dan kekuatan lingkaran besar basis budidaya Naschen Soul meledak saat dia bergabung dengan sisa-sisa yang tersebar dari para pembudidaya sekte stream sekte besar yang memberi kekuatan pada formasi mantra. Namun, saat itulah Bai Xiaochun memperhatikan sesuatu di udara di atas formasi mantra. Matanya membelalak ketika dia menyadari bahwa dia sedang melihat monyet yang sangat akrab. Monyet tua itu memegang sebuah tongkat besar yang diangkat di atas kepala. Mata berkedip-kedip dengan cahaya kuno, serta martabat yang bisa mengguncang langit dan bumi, dia menghancurkan tongkat itu ke bawah. Sekte stream yang besar, apakah kamu menyerah? Raung suara kuno yang terdengar. Formasi mantra bergetar hebat, dan akhirnya, meledak. Gelombang kejut meledak ke segala arah. Patriark Crimson Soul batuk seteguk darah. Para pembudidaya lain dari sekte aliran mendalam semuanya basah oleh darah dari berbagai luka. Pada saat yang sama, sesuatu melesat ke kota, sesuatu yang bergerak begitu cepat sehingga tidak mungkin bagi siapapun untuk melihatnya dengan jelas pada awalnya. Hanya ketika itu mendarat di altar di tengah kota itu mungkin untuk menatakan bahwa itu adalah kelinci. Mata kelinci itu berkilau dengan cahaya misterius saat ia mengambil dupa dari altar dan memadamkannya. Ketika itu terjadi, pria parubaya yang melawan orang-orangan sawah itu tiba-tiba menghilang. Kemudian orang-orangan sawah melihat ke bawah, memancarkan energi mengerikan yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan cadangan terdalam dari sekte. Energi itu terkunci pada patriark yang terluka dari sekte aliran mendalam, membuat mustahil bagi mereka untuk bergerak. Semuanya terjadi hampir terlalu cepat untuk diproses. Monyet itu muncul, membuka formasi mantra, lalu kelinci memadamkan dupa, dan akhirnya orang-orangan sawah mengirim energi yang menghancurkan. Itu semua terjadi dalam waktu beberapa saat. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia menatap kelinci di altar. Tiba-tiba, dia mendapat firasat yang sangat buruk. Saat itulah Bai Xiaochun tiba-tiba menyadari bahwa banyak pembudidaya dari dua sekte semua bersaing satu sama lain untuk memasuki kota. Itu bahkan benar dari sisa-sisa Pilstream Sect di sisi lain, dipimpin oleh wanita muda di kerudung putih. Bai Xiaochun menamparkan pahanya. Pertempuran jasa, siapapun yang masuk ke kota lebih dulu akan mendapat hadiah besar. Tiba-tiba terinspirasi, ia meraung dan menembak dengan kecepatan tinggi. Bruiser tampaknya mengerti persis apa yang dipikirkannya, dan mendorongnya. Bai Xiaochun terbang ke depan, sayap mengepak, meluncur melintasi medan perang seperti meteor. Dia segera melewati semua orang, dan kemudian dengan cepat melangkah ke tembok kota yang hancur. Sekte aliran besar, apakah kamu akan menyerah? Gema teriakannya menyebabkan hati Patriark Crimson Soul dipenuhi dengan kepahitan. Dia melihat sekeliling pada para pembudidaya sekte stream mendalam, dan kemudian ke Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa setelah menyerah, dia harus menemukan metode untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka berdua. Bahkan saat matanya berkedip-kedip, para patriark lainnya menggenggam tangan dan membungkuk pada Bai Xiaochun. Kami menyerah. Segalanya menjadi hening sesaat, dan kemudian sorakan meletus dari roh dan sekte aliran darah. Para penanam sekte arus besar menghela nafas, dan alis Bai Xiaochun terangkat ke atas dan ke bawah dalam kegembiraan. Sambil mengangkat dagunya, dia melambaikan lengan bajunya dan dengan bangga berkata, dengan menjentikkan jari, aku, Bai Xiaochun mengurangi aliran mendalam.
Sebelum dia bisa selesai berbicara, kepala kura-kura kecil muncul dari tasnya memegang dan menatapnya. Kura-kura itu menghela nafas. Ah, sudah lama sejak aku mendengar seseorang meniup klaksonnya sendiri dengan keras. Bab 310, Du Suemei menawarkan salam, Tuan Darah. Rahang Bai Xiaochun terjatuh, selama bertahun-tahun sekarang, saat-saat monolog yang menjentikkan lengan selalu menjadi kebanggaan besar. Belum pernah ada yang mengganggunya. Dengan mata terbelalak, dia menatap kepala kura-kura hijau kecil yang keluar dari tasnya. Sialan, kamu masih ada di tasku memegang. Tepat ketika dia meraih tangannya untuk meraih kura-kura, kura-kura memutar matanya, memasukkan kepalanya kembali ke dalam, dan menghilang. Bai Xiaochun sangat marah. Penyu kecil itu benar-benar bencana baginya. Setiap kali dia memikirkan bagaimana hal itu memprovokasi buaya emas yang sangat besar itu, kepalanya mulai terasa sakit. Namun, terlepas dari amarahnya yang mendidih, ia tidak bisa menemukan kura-kura itu tidak peduli bagaimana penampilannya. Sambil menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk mulai menggunakan tas pegangan baru. Setelah mengganti isinya, dia melemparkan yang lama keluar kota. Jika kamu sangat mengagumkan, katanya dengan marah, mari kita lihat kamu mengeluarkan kepalamu dari yang ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kepala kura-kura kecil itu muncul dari tas baru yang dipegang dan tampak dengan jijik. Di Bai Xiaochun, mengingat kamu baru saja memberi Lord Turtle sebuah rumah baru, aku akan ikut bermain. Silakan dan sujud menyembah. Petik 2. Bai Xiaochun merasa seperti dia akan mulai menangis. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan pasrah pada kenyataan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang kura-kura kecil itu. Dengan itu, dia melihat sekeliling dengan kesal pada penggarap lainnya dari roh dan sekte aliran darah saat mereka mengalir ke kota dan mulai membawa para penanam sekte aliran besar ke dalam tahanan. Mengenai monyet dan kelinci, Bai Xiaochun melihat-lihat cukup lama, tetapi tidak bisa menemukan petunjuk kemana mereka pergi. Bahkan Bruiser telah menghilang sekarang karena kota itu telah jatuh. Aku yang membuat monyet dan kelinci itu, pikirnya sedih. Itu benar-benar situasi yang aneh, dan tiba-tiba dia tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali ke semua binatang kecil lainnya dari belakang di Spirit Stream Sect. Segera, sisa-sisa Pil Stream Sekte mengalir dari sisi lain. Perasaan campur aduk bisa terlihat ketika mereka melihat rekan senegaranya yang telah memberikan ke dalam sekte aliran mendalam. Pada saat yang sama, mereka mematuhi instruksi dari roh dan sekte aliran darah saat sekte mereka diserap ke dalam aliansi. Para patriark dari sekte aliran mendalam, terutama patriark kejahatan, tidak disegel secara ajaib. Sebaliknya, leluhur-leluhur dan leluhur pendiri dengan tenang menerima penyerahan diri mereka. Ketika sampai pada kultivator peringkat bawah, roh dan sekte aliran darah memiliki cara mereka untuk memastikan bahwa mereka diambil oleh aliansi. Bai Xiaochun tidak perlu membantu dengan apapun. Dia hanya menonton ketika para penggarap spirit dan bloodstream sekte bersemangat dan antusias bersorak dan melanjutkan pekerjaan mereka. Sekarang setelah perang usai, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa capai bawah timur dunia kultivasi benar-benar telah dipersatukan. Yang dibutuhkan sekarang adalah sedikit waktu bagi lower reaches untuk membangun kekuatan, dan kemudian mereka bisa berbaris untuk menantang Sky River Court. Bai Xiaochun telah menjadi pusat perhatian selama pertempuran, dan sekarang, dia seperti matahari menyinari spirit dan sekte aliran darah. Semua orang menatapnya dengan penuh semangat dan rasa hormat. Adapun para murid perempuan, sinar aneh bisa dilihat di mata mereka, yang membuat Bai Xiaochun merasa luar biasa. Dia dengan cepat mengesampingkan masalah kura-kura kecil, dan hanya menikmati saat ini. Dengan asumsi pose orang penting dari generasi senior, ia mulai berjalan-jalan di kota. Setiap kali dia bertemu dengan kultivator yang dia kenal, dia akan tersenyum dan mengangguk. Saat dia lewat, aliran salam junior patriark yang tak berujung bisa terdengar. Akhirnya, Bai Xiaochun tidak senang mengetahui bahwa dia sebenarnya bukan satu-satunya orang yang menjadi sangat terkenal selama perang. Ada orang lain dari Pil Stream Sekte yang semua orang bicarakan. Dia tidak lain adalah Chen Manyao terpilih yang cantik. Meskipun dia memiliki basis kultivasi yang kuat, dan terampil dalam strategi dan taktik, apa yang kebanyakan orang perhatikan adalah kecantikannya yang spektakuler. Karena kerudung semi-transparan yang dia kenakan, tidak mungkin untuk mengatakan sejauh mana ketampanannya, tetapi bahkan masih banyak orang akan menatapnya dengan detak jantung. Pada satu titik, Bai Xiaochun memandang, kesal, untuk melihat sekelompok murid berkerumun di sekelilingnya.
Tiba-tiba, dia menatapnya, matanya dingin dan sedingin es. Tampilan yang diberikan padanya membuatnya merasa lebih jengkel dari sebelumnya. Basis kultivasinya tidak sedalam milik aku, dan posisinya juga tidak setinggi milik aku. Tekniknya tidak sesuai, dan latar belakangnya tidak bisa dibandingkan. Apa yang begitu menakjubkan tentang dia? Setelah beberapa pemikiran, dia juga yakin bahwa dia juga tidak sebaik dia. Dia membelalakan matanya, dan dia memalingkan muka. Tertawa dan mengobrol, dia memimpin kelompok pembudidaya pergi. Bai Xiaochun mendengus dingin. Pada saat ini, malam telah tiba, dan dia mulai bertanya-tanya tentang teman-temannya, seperti Su Baochai, Zhang Fatih Besar, Hou Yunfei, dan Fatih Hei ketiga. Dia mengetahui bahwa beberapa telah terluka, atau bahkan pingsan karena kelelahan, tetapi tidak ada yang binasa. Menghela nafas lega, dia mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua murid lain yang telah bersama teman-temannya di berbagai formasi mantra. Bai Xiaochun bisa menjadi orang diplomatik bila perlu. Dan sangat menyadari bahwa kemungkinan alasan mengapa semua teman baiknya selamat dari perang adalah karena orang-orang telah mengawasi mereka demi dirinya. Murid-murid lain dari berbagai formasi mantra sangat tersentuh oleh ekspresi terima kasihnya, dan rasa hormat mereka terhadapnya tumbuh. Akhirnya dia menemukan beberapa tetua utama dari dua sekte yang mendesah tentang betapa brutalnya pertempuran itu. Ketika Bai Xiaochun muncul, mereka tersenyum dan mulai mengobrol. Setelah berbasa-basi, dia bertanya tentang kemana Sue Mei dibawa. Salah satu tetua aliran darah sekte mengedipkan mata dengan sadar dan berkata, Sue Mei terluka serius selama pertempuran. Meskipun dia akan pulih, dia perlu meluangkan waktu dalam meditasi terpencil. Karena dia adalah murid penting dari sekte aliran darah, dia pasti akan berada di bagian timur kota, tempat kerusakan paling kecil terjadi. Kepala di sana, kamu harus dapat menemukannya. Petik 2 titik. Setelah menentukan lokasi Sue Mei, Bai Xiaochun berdeham dan terus melakukan obrolan kosong sebelum pergi dan menuju bagian timur kota. Sepanjang jalan, dia memandang roh dan sekte aliran darah mengambil alih sisa-sisa kota, dan merasa sangat senang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa keputusannya kembali di pegunungan Luotian adalah yang benar. Sudah mungkin untuk melihat bahwa para murid dari roh dan sekte aliran darah mulai merasa nyaman satu sama lain. Bai Xiaochun sangat senang. Akhirnya, dia melewati pusat kota, di mana toko harta karun Profound Stream Sect berada. Meskipun langit gelap, masih ada cukup banyak pembudidaya di sana, sibuk membersihkan harta karun. Tiba-tiba, ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Aku ingat pernah mendengar bahwa fragmen dinding pil suci kembali di sekte aliran darah telah dirampok dari sekte aliran pil. Agaknya, setengah lainnya tetap dengan pil stream sect. Karena pil stream sekte ditaklukkan oleh sekte aliran mendalam, aku bertanya-tanya apakah fragmen dinding itu ada di gudang harta karun sekte aliran mendalam. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun bergegas untuk menemukan murid yang bertanggung jawab. Dari membersihkan gudang harta karun. Jika ada orang lain yang bertanya tentang masalah ini, mereka akan langsung ditolak. Tapi Bai Xiaochun berbeda. Murid yang bertanggung jawab hanya ragu sejenak sebelum mengangguk dan membantu Bai Xiaochun mencari fragmen dinding. Dia bahkan mengantarnya ke gudang sendiri dan menyerahkan fragmen dinding secara pribadi. Satu-satunya ketentuan adalah catatan harus disimpan bahwa Bai Xiaochun telah mengambil pecahan dinding. Bai Xiaochun sama sekali tidak keberatan. Dengan gembira menerima fragmen dinding, dia mulai mempelajarinya. Tentu saja, ia tidak memasuki trans, tetapi hanya melakukan pemeriksaan sepintas. Hampir seketika, ia bisa mengatakan bahwa pecahan dinding ini akan membantunya untuk maju dengan pesat dalam keahliannya dalam dao pengobatan. Aku ingin tahu apakah aku akhirnya bisa mencoba meramu pil penolak sungai. Sambil menggelengkan kepalanya, dia meletakkan pecahan dinding itu. Membungkuk dalam-dalam kepada murid yang bertanggung jawab, dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke bagian timur kota. Pada saat dia tiba, bulan sudah naik tinggi ke langit. Wilayah kota ini tidak menerima kerusakan hampir sebanyak bagian lain, dan juga jauh lebih tenang. Hanya kultivator sesekali dapat terlihat, sebagian besar dari mereka bertugas jaga. Siapapun dari mereka yang melihat Bai Xiaochun akan segera memegang tangan sebagai salam. Setelah bertanya-tanya, Bai Xiaochun menentukan di mana Sue Mei tinggal. Jantungnya sudah mulai berdetak sedikit lebih cepat. Tanpa ragu-ragu, dia menuju ke arah itu, dan segera menemukan dirinya di depan jenis tempat tinggal yang disebut sebagai tempat tinggal roh.
Itu tidak terlalu besar, tetapi dikelilingi oleh formasi mantra yang berkedip. Beberapa dari mereka adalah formasi aliran-aliran darah yang menyerap ki darah dari daerah tersebut, yang akan memungkinkan pembudidaya di dalam roh tinggal untuk sembuh lebih cepat. Berhenti di depan pintu, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Du Lingfei, namun tiba-tiba, dia merasa dirinya ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, dia tertawa kecil. Terlepas dari apapun, pikirnya, dia anjingku. Sebelumnya, kami adalah musuh, tetapi sekarang kedua sekte telah menjadi satu. Dengan pikiran-pikiran itu di benaknya, ia melangkah maju dan meraih tangannya ke arah pintu. Gemuruh lembut bisa terdengar saat dia mengirim kekuatan ke tempat tinggal roh. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika pintu terbuka. Muncul Sue Mei, topengnya seperti biasa. Setelah menatapnya sejenak, dia dengan lembut berkata, Du Sue Mei menawarkan salam, Tuan Darah.